Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Solat dengan NIM 2107303 dengan mata kuliah Teknologi Ototronik. Di sini saya akan menjelaskan pengapian DLI atau distributor less ignition, yang mana pengapian ini tidak melibatkan distributor. Berikut nama-nama komponen engine pada Kijang Innova. Baiklah, yang komponen yang pertama yang terutama ialah pada yang ada yaitu coil pengapian assembly, yang kedua ialah ada injektor, dan yang selanjutnya adalah sensor posisi camshaft, dan yang ketiga ada OCP atau oil control valve. Yang sensor selanjutnya ada TPS atau sensor throttle position sensor. Selanjutnya ada MAP atau map absolute pressure, dan selanjutnya ada oxygen sensor berada di bawah pada engine ini, dan sensor selanjutnya ialah sensor berada di bawah engine namun tidak terlihat, dan begitu juga ada sensor CKP juga berada pada engine ini. Sekian dari saya. Salah dan dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Solat dengan NIM 2107303 dengan mata kuliah Teknologi Ototronik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rem ABS, yaitu anti-lock brake system. Berikut komponen-komponen ABS. Yang pertama ialah ada modulator unit. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengambil data kondisi kendaraan dan lalu mengatur distribusi tekanan hidrolik fluida atau minyak rem ke masing-masing roda kendaraan. Yang kedua pada rem ABS adalah ada master cylinder. Master cylinder adalah bagian dari sistem rem yang memberikan tekanan hidrolik pada cairan rem. Sistem ABS menggunakan master cylinder untuk memasuk tekanan rem ke modulator. Selanjutnya, komponen selanjutnya adalah komponen booster rem. Booster rem adalah sebuah komponen pada sistem rem mobil yang berfungsi untuk memperkuat torsi yang diterima oleh pedal rem. Dengan adanya booster rem ini, pengendara mobil dapat melakukan pengereman dengan lebih mudah dan cepat dengan menekan pedal rem dengan lebih sedikit kekuatan. Selanjutnya ada komponen ECU pada ABS. ECU sendiri merupakan otak untuk menerima data-data atau sensor-sensor dari sensor lain dan memerintahkan aktuator untuk bekerja. Selanjutnya ada sensor kecepatan. Sensor ini memiliki fungsi untuk mengetahui atau menghitung jumlah putaran pada keempat roda kendaraan yang kemudian dikonversikan menjadi kecepatan. Baiklah, sekian observasi saya mengenai materi ABS atau anti-lock brake system. Salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Solat dengan NIM 2107303 Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan melakukan video observasi mengenai pengenalan EPS atau Electric Power Steering dengan mata kuliah Teknologi Ototronik. Yang pertama ada steering wheel, berfungsi untuk mengendalikan arah kendaraan dan memungkinkan pengemudi untuk mengendalikan arah kendaraan. Kemudian ada EPS motor yang berfungsi untuk memperingan pengemudi saat memutar roda kemudi dan sudah tidak menggunakan tekanan hidrolik namun diganti dengan menggunakan tenaga dari motor elektrik. Komponen selanjutnya T-rod berfungsi untuk menghubungkan antara bagian kemudi mobil dengan roda mobil bagian kenikel roda. Komponen steering gear berfungsi untuk mengubah gerakan putar setir menjadi putaran sudut roda depan. Steering column berfungsi untuk meneruskan putaran dari steering wheel ke steering gear. Sekianlah video observasi dari saya mengenai pengenalan EPS atau Electric Power Steering. Salah dan janggal dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ami Solat dengan NIM 21073003 dengan mata kuliah Teknologi Elektronik. Baiklah, di sini saya akan melakukan video observasi. Materinya yaitu tentang sistem power window. Power window adalah sistem otomatis yang digunakan untuk menggerakkan jendela mobil untuk naik dan turun dengan menggunakan motor listrik. Beberapa komponen penting dalam sistem power window meliputi: yang pertama adalah komponennya ada motor power window. Motor power window terletak sendiri pada dalam dashboard pintu mobil pengemudi ini, yang berfungsi untuk memberikan tenaga untuk menggerakkan jendela naik dan turun. Motor ini biasanya terletak dalam pintu mobil ini juga. Yang kedua ada switch power window, yaitu ada 4 switch yang berfungsi untuk mengontrol operasi jendela. Terdapat switch pada setiap pintu mobil yang bisa terdiri dari tombol naik atau up dan tombol turun atau down untuk mengendalikan jendela. Switch relay juga terdapat pada sandaran pada jendela pengemudi. Apabila switch ini ditekan pada posisi unlock, maka semua pintu akan terbuka, dan apabila switch ini ditekan pada posisi lock, maka semua pintu akan terkunci. Komponen selanjutnya ada door control solenoid. Sebuah solenoid terpasang pada tiap-tiap pintu. Semua pada pintu kendaraan mobil ini ada solenoid yang tergantung dari door control relay. Relay power window. Relay digunakan untuk mengontrol aliran listrik ke motor power window. Relay juga terdapat pada bagian dalam pintu mobil ini. Relay ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik yang cukup kuat dari baterai mobil ke motor power window saat switch ditekan. Semua komponen ini bekerja sama-sama untuk menggerakkan jendela mobil dengan mudah dan cepat, serta memberikan kemudahan pengendalian kepada pengemudi dan penumpang dengan cara elektronik. Baiklah, sekian video presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.